Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ghifari Alamsyah dan juga teman saya Trisnina Lutfi Aisyah. Kami dari kelompok 9. Adapun judul makalah kami ialah mengenai wara dan zuhud. Baik, dalam makalah ini saya akan menjelaskan mengenai wara dan teman saya Anin akan menjelaskan mengenai zuhud. Nah, peta konsep mengenai wara ada pengertian wara yang pertama, yang kedua ialah tingkatan wara, yang ketiga ialah tujuan wara, yang keempat ialah manfaat wara. Baik, yang pertama ialah pengertian wara. Adapun pengertian wara dalam tradisi sufi yang disebut wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas atau belum jelas hukumnya atau bisa disebut dengan syubhat. Hal ini berlaku pada segala hal atau aktivitas kehidupan manusia yang berupa benda maupun perilaku. Saya sudah menjelaskan mengenai pengertian wara. Kita akan melanjutkan mengenai tingkatan wara. Wara terdiri dari 4 tingkatan. Tingkatan pertama ialah waranya orang awam. Kedua, wara orang saleh. Ketiga, wara orang mutakin. Yang keempat, wara orang benar. Itu adalah tingkatan dari wara. Ada 4 tingkatan. Nah, bagaimana? Sudah paham? Saya sudah menjelaskan mengenai pengertian wara dan juga tingkatan wara. Tingkatan wara ada 4 tingkatan. Saya harap sudah kalian catat. Baik, saya akan melanjutkan yaitu dari ciri-ciri wara. Nah, ciri-ciri wara, ciri mendasar pada seseorang yang bersifat wara adalah kemampuannya yang meninggalkan sesuatu yang hanya semata-mata ada keraguan atau syubhat. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahumullah mengutip perkataan Hasan bin Abdus Sinan, tidak ada sesuatu yang lebih mudah daripada sifat wara. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Itu dari ciri mendasar mengenai wara. Oke, itu dia sampai terakhir mengenai penjelasan tentang wara. Yang pertama saya sudah menjelaskan pengertian wara, kedua ialah tingkatan wara, yang ketiga ciri-ciri wara. Saya akan melanjutkan mengenai manfaat wara. Ada 7 manfaat dalam mempelajari ilmu wara. Yang pertama ialah terhindar dari azab Allah, pikiran menjadi tenang dan hati menjadi tentram. Yang pertama. Yang kedua, menahan diri dari hal yang dilarang. Yang ketiga, tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang keempat, mendatangkan cinta Allah karena Allah mencintai orang-orang yang wara. Itu yang keempat. Yang kelima, agar doa-doa orang yang bersifat wara lebih dapat dikabulkan. Dan yang keenam, mendapatkan keridhaan Allah dan bertambahnya kebaikan dalam setiap ia melakukan aktivitas atau kehidupan, banyak menimbulkan kebaikan dan akan muncul bagai rahmat Allah. Dan yang ketujuh yang terakhir ialah terdapat perbedaan tingkatan manusia di dalam surga. Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman? Cukup paham mengenai penjelasan ruang lingkup dan pengertian dari wara, tujuan wara, tingkatan wara, dan juga manfaat wara. Saya harap kalian paham akan itu dan saya harap kalian mencatat mengenai wara. Dan untuk selanjutnya materi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anin. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan saya Anin. Langsung saja saya akan melanjutkan presentasi ini. Di sini akan membahas tentang pengertian zuhud, macam-macam zuhud dan tingkatannya, tujuan zuhud, dan kedudukan zuhud dalam tasawuf. Pengertian zuhud secara terminologis, Ibnu Jauzi mengungkapkan bahwa pengalihan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa zuhud ialah meninggalkan dunia karena didasarkan kepada pengetahuan tentang kehinaannya jika dibandingkan dengan nilai akhirat. Macam-macam zuhud. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah ada 4 macam zuhud. Yang pertama adalah zuhud terhadap perkara yang haram, zuhud terhadap berbagai syubhat, zuhud terhadap perkara mubah yang berlebihan, dan zuhud terhadap manusia. Nah, dalam tampilan ini bisa dilihat tentang pengertian macam-macam zuhud. Tingkatan zuhud. Ada 3 tingkatan dalam zuhud. Yang pertama adalah orang yang zuhud terhadap dunia,
tetapi dia masih menyenangi dan menginginkan dunia itu. Yang kedua adalah orang yang zuhud secara sukarela, jiwanya tidak merasa berat untuk zuhud, akan tetapi dia masih memandang dan melirik tentang sikap zuhudnya. Yang ketiga adalah orang yang zuhud secara sukarela dan dia juga zuhud terhadap sikap zuhudnya. Tujuan zuhud. Ada 3 tujuan zuhud. Yang pertama adalah dia tidak gembira dengan adanya sesuatu dan tidak sedih dengan hilangnya sesuatu. Yang kedua adalah orang yang memujinya dan tidak memujinya dianggapnya sama saja. Yang ketiga adalah dia merasa lebih dekat dengan Tuhannya dan merasa senang jika mentaati. Kedudukan zuhud dalam tasawuf. Menurut Muhammad Mustafa Abu Al-A'la, ada 4 jenis tasawuf. Yang pertama adalah tasawuf isawi, tasawuf teoritis, tasawuf taklidi, dan tasawuf muhammadi. Keempat jenis tasawuf tersebut menempatkan zuhud sebagai makom, akan tetapi intensitas zuhudnya berbeda-beda. Wara sudah saya jelaskan dan zuhud sudah dijelaskan oleh saudari Anin, dan saya harap kalian mencatat di saat kami menjelaskan mengenai wara dan zuhud. Saya Ahmad Gifari Alamsyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar menjalankan ibadah puasanya walaupun saat pandemi. Dan akhir kata saya Ahmad Gifari Alamsyah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.